Pernah nggak sih kalian kepikiran siapa yang nulis artikel kesehatan yang lagi kalian baca online? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin satu kekuatan baru yang lagi ngetren banget di baliknya. Kecerdasan buatan atau AI. Yuk kita lihat gimana teknologi ini mengubah semuanya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Ketika mesin mulai kasih kita saran soal kesehatan, di mana sih batas antara bantuan yang benar-benar berguna dan bahaya yang mengintai? Itulah yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih. AI di dunia kesehatan itu bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Ini adalah alat yang udah ada di tangan para profesional sekarang juga. Dan dampaknya itu udah mulai terasa nyata banget. Jadi, apa sih generative AI itu? Gini deh, coba bayangin ada mesin yang nggak cuma bisa analisis data, tapi benar-benar menciptakan sesuatu yang baru dari nol. Mesin ini bisa loh nulis draft artikel, desain poster kampanye, bahkan bikin skrip video edukasi. Semuanya dalam sekejap. Perbedaan di slide ini penting banget buat kita ngerti. AI yang biasa kita temui, kayak filter spam di email, tugasnya cuma milah-milah aja. Itulah AI diskriminatif. Tapi AI generatif yang kita bahas ini, dia itu kayak senimannya. Dia menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Sisi baiknya, karena disinilah AI benar-benar bersinar. Gimana sih teknologi ini bisa jadi terobosan buat para profesional kesehatan? Jawabannya cuma dua kata, kecepatan dan skala. Coba deh, perhatiin frasa katalisator efisiensi ini. Ini artinya bukan sekedar mempercepat biasa. Ini artinya AI bisa memangkas pekerjaan yang tadinya butuh waktu berminggu-minggu, jadi cuma hitungan jam. Ini benar-benar mengubah permainan dalam promosi kesehatan. Coba bayangin deh kekuatannya. Dalam hitungan detik, draft artikel udah jadi. Satu pesan yang rumit bisa diubah jadi 5 versi berbeda buat target audiens yang beda-beda. Butuh ide kampanye? AI bisa kasih puluhan ide secara instan. Ini level percepatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tapi ya, seperti dua sisi mata uang, setiap kekuatan besar pasti punya sisi gelapnya. Nah, sekarang kita akan beralih dari janji manis efisiensi ke ancaman nyata yang diciptakan oleh teknologi yang sama persis. Judul kayak gini kedengaran familiar kan? Kita sering banget lihat klaim-klaim bombastis begini. Sekarang coba bayangin, judul ini nggak cuma satu, tapi diproduksi ribuan kali setiap jam dengan desain dan tulisan yang kelihatan profesional dan meyakinkan banget. Dan inilah inti masalahnya. Teknologi yang sama yang bantu dokter, sekarang jadi senjata buat penyebar hoax. AI memungkinkan siapa aja untuk menciptakan disinformasi kesehatan yang kelihatannya profesional banget dan memicu apa yang kita sebut epidemi hoax digital. Ini dia ciri-ciri yang harus kita waspadai. Tapi bedanya sekarang gede banget. Hoax nggak lagi kelihatan murahan atau banyak salah ketik. Berkat AI, hoax bisa tampil dengan visual yang indah, testimoni video deepfake yang realistis, dan bahasa yang sempurna. Ini yang bikin hoax jadi jauh lebih berbahaya dan susah dideteksi. Dan medan perang untuk pertarungan informasi ini bukanlah di tempat yang jauh loh. Medan perangnya ada di genggaman kita. Terjadi setiap hari di dalam aplikasi media sosial di ponsel kita. Inilah peta medannya di zaman sekarang. Informasi itu disajikan dalam video singkat 60 detik di TikTok. Kepercayaan kita perlahan beralih dari institusi ke individu, ke influencer kesehatan. Dan yang paling krusial, pusat gempa penyebaran informasi, baik yang benar maupun yang salah, itu ada di grup WhatsApp keluarga kita. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kita akan lebih nyambung sama wajah manusia yang ramah di layar dibanding sama logo institusi yang kaku dan terasa jauh. Ini bukan cuma tren, ini adalah pergeseran fundamental tentang siapa yang kita percaya. Dan disinilah letak masalahnya. Ada ketimpangan kecepatan. Kampanye kesehatan resmi itu biasanya terikat birokrasi, jadi geraknya lambat. Sementara itu, hoaks yang dibuat AI bisa jadi viral cuma dalam hitungan jam. Dalam perang informasi ini, kecepatan adalah segalanya. Jadi gimana dong caranya kita bisa pakai kekuatan AI ini tanpa terjebak dalam bahayanya? Jawabannya adalah dengan membangun pagar pengaman yang kuat, aturan main yang jelas yang kita sebut batasan etis. Kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari obrolan kita hari ini dia kalimatnya. AI adalah asisten, bukan pengganti dokter. Keputusan akhir, apalagi yang menyangkut nyawa dan kesehatan, harus selalu ada di tangan seorang ahli manusia. Ada 3 pilar yang jujur aja nggak bisa ditawar. Pertama, validasi. Setiap konten dari AI wajib hukumnya diperiksa oleh pakar manusia. Kedua, transparansi. Jujur aja kalau pakai bantuan AI. Dan ketiga, yang paling krusial, privasi.
Jangan pernah sekali-kali memasukkan data sensitif pasien ke dalam alat AI publik. Nah, semua ini diikat oleh satu konsep penting yang disebut human in the loop. Artinya, selalu ada manusia ahli yang jadi gerbang terakhir, yang memeriksa dan menyetujui output AI sebelum sampai ke publik. Inilah jaring pengaman terpenting kita. Jadi saat kita mendekati akhir, pesannya jadi jelas banget. AI itu sendiri netral, dia cuma sebuah alat. Sama kayak pisau, bisa dipakai buat masak makanan enak, atau bisa juga dipakai buat melukai. Kekuatannya ada di tangan siapa yang memegangnya. Ini artinya, keahlian yang dibutuhkan juga ikut berkembang. Di masa depan, nggak cukup cuma jadi ahli medis. Para profesional juga harus jadi dwi bahasa, fasih dalam ilmu kesehatan, dan juga fasih dalam teknologi digital serta AI, supaya bisa bertahan di dunia informasi yang baru ini. Dan saya mau menutup obrolan ini dengan sebuah pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang membawa isu global ini langsung ke ruang keluarga kita masing-masing. Gimana caranya kita melawan hoaks di grup WhatsApp keluarga tanpa harus memulai pertengkaran? Nah, itu dia tantangan nyata bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak.